Kok bisa Pak, itu milik otorita BP Batam? Gimana ilmunya Pak? Gimana cara ngatur hukumnya Pak Kapolri? Gimana? Itu yang kita bingung. Akhirnya Bapak digas sama emak ini kan ya. Nih, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya masih berkaitan tentang Rempang. Jadi ada pernyataan Kapolri yang membuat beberapa orang sakit hati dengan pernyataan Kapolri ini. Jadi gua quotes ya, videonya ini gua quotes dengan quotes gua begini. Tindakan dan narasi penguasa membuat rakyat semakin berani melawan. Tanda tanya. Bisa bantu jawab Pak Listio Sigit? Nah, ya Pak Kapolri, apa sih narasinya Pak Kapolri ini? Hampir ditulis nih di TikToknya nih, ketika Dajjal diberi kuasa. Nah itu. Nih, kita dengar. Kok bisa ya Pak Listio Sigit ngomong begini nih, kok bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Memperkuat sosialisasi terhadap masyarakat yang akan direlokasi, karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otorita BP Batam, sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan maka harus diserahkan. Bentar, sebelum ibu ini, kok bisa Pak itu milik otorita BP Batam? Gimana ilmunya Pak? Gimana cara ngatur hukumnya Pak Kapolri? Gimana? Itu yang kita bingung. Akhirnya Bapak digas sama emak ini kan ya. Nih emak ini ngegas nih. Digas nih. Pak Kapolri punya otak nggak? Kalau punya ngapain nggak dipakai? Baru pertama, Pak Kapolri punya otak nggak? Kalau punya kenapa nggak dipakai? Nah, aduh, ya Allah Pak Kapolri, kok bisa? Dari mana itu BP Batam itu punya tanah itu? Aduh. Nanti dibilang bodoh marah, ya kan? Kalau nggak punya hati itu terserah lah. Memang banyaknya sekarang nih manusia dajjal. Allahu Akbar. Kalau nggak punya hati terserah. Iya, jadi narasi-narasi penguasa ini kadang mancing rakyat gitu. Pak Kapolri jangan dong Pak Kapolri. Masa itu punya otorita BP Batam Pak? Digas masyarakat Bapak, ya kan? Kalau nggak punya otak, kayak mana nggak punya otak? Coba lagi mana mau jadi pejabat, menjadi jenderal kalau otak tuh nggak ada, ya kan? Gimana mau jadi pejabat, mau jadi jenderal kalau otak itu nggak ada? Ayo. Asal sembarangan aja ngomong saya nak jidat. Nah, ya. Mereka tuh Pak, di sana tuh nenek moyangnya tinggal sejak tahun 1720. Ini lebih kuat lagi sejarahnya ini. 1720 katanya. Ya,
Indonesia ini merdeka tahun 1945. BP Batam itu berdirinya kapan ya? Kalau saya tengok di Google itu tahun 1971. BP Batam 1971. Ya. Jadi gimana mungkin itu tuh punya BP Batam? Jadi BP Batam ini ada sah gitu, tiba-tiba dia langsung bisa menguasai tanah warga gitu. Ya. Pak, itu tuh bukan pendatang di tepi pinggiran Sungai Ciliwung. Jangan Bapak samain ya. Itu bukan pendatang kayak di Jakarta yang bisa numpang-numpang di tanah-tanah yang udah dimiliki negara duluan sebelum mereka datang. Nah, itu dibedain gitu Pak. Mereka tuh penduduk tempatan. Ya Allah Pak Kapolri. Atau penduduk asli di sana. Paham nggak? Nanti dibilang bodoh, marah, dibilangin ujaran kebencian, dibilangin apa. Tapi kalian menjabat nggak pakai otak. Kalau nggak pakai hati, ya udah gentleman aja bilang ini tanah udah kami jual kepada asing melalui HGU, HGB apalah tuh belau. Bilang aja, kalian pergilah sana. Kami ini pengkhianat bangsa. Pergi kalian dari sana nih, ini tanah udah kami jual sama asing. Bilang aja kayak gitu, gentleman aja. Nggak usah bilang-bilang ini milik BP Batam lah, milik apalah gitu. Udahlah hati nggak punya, otak nggak dipakai pula. Dikirain rakyat ini bodoh apa? Nah itu Pak. Ayolah Pak, ayolah. Ya narasi Bapak itu terlalu gimana gitu Pak. Kemarin Pak Mahfud, sekarang Pak Kapolri digas sama masyarakat. Janganlah begini Pak sama rakyat Pak. Jangan begini Pak Kapolri, tolong jangan begini. Ya ini parah banget, masa iya nggak ngelihat bukti-bukti gitu ya, bahwasanya mereka pemilu itu mereka diambil suaranya. Mereka udah di sana. BP Batam ini tahun 1971 kalau menurut informasinya ibu ini nih, 1971. Lah mereka di sana udah dari tahun berapa Bapak? Ya Allah Pak Kapolri. Aduh, parah Pak Kapolri, parah. Ya Allah. Kita lihat komentar netizen yuk guys. Let's go to Twitter dan Instagram yuk. Aduh. Oke guys, kita udah di Twitter ya. Ini tadi ibu tadi ini ya, yang nggak masuk akal gue sih Pak Kapolri sampai ngomong begitu ya. Nggak paham gue. Kita baca komentar netizen ya. Bagaimana bisa menjawab jujur jika tekanan sebagai segala penjuru arah, hancur jika cara berpikirnya mengikuti cara politisasi siapapun. Ini loh yang punya. Ini si Thohir ini ya. Datuk ya. Datuk Naga ini ya. Ya Allah, hancurkan dan binasakanlah para keparat bangsat laknatullah alaihim, amin. Iya, gue nggak habis pikir gitu sama narasinya Pak Kapolri. Nggak habis pikir sama narasinya Pak Kapolri. Serius. Allahu Akbar. Semua sudah disumpal dan dibungkam. Semua demi jabatan. Yang penting anak istrinya kenyang. Siapa yang nggak jilat dipecat. Jadi justru yang ketakutan ada pada para pengkhianat, bukan pada rakyat. Nah, ya Allah. Udah hati nggak punya, otak nggak dipakai pula. Iya Pak. Sorot mata Anda Pak, ada sesuatu yang Anda sembunyikan kah? Pak Listio, gimana Pak Listio? Jangan ada sejengkal tanah pun dirampas secara paksa. Rempang adalah bagian NKRI. Iyalah, jangan. Lawan atau hidup tertindas. Ini di Twitter, di Instagram rame nih. Sama narasinya ya. Masya Allah, jangan pernah takut menyuarakan aspirasi rakyat. Iya, ini suara kebenaran gitu. Kok yang gue nggak habis pikir, Pak Kapolri kok bisa ngomong begini gitu? Kok bisa Pak Kapolri ngomong begini? Semoga aparat dan seluruh jajarannya TNI Polri Allah berikan hidayah. Amin. Mantap jiwa. Ya rakyat udah mulai gerah banget ini narasi-narasi begini. Kok bisa? Aduh, kasihan Rempang. Tamatlah riwayatmu. Kini tempat mengadu dan berkeluh kesah sudah tidak ada. Yang jadi panutan juga telah bergeser hatinya karena pulus. Aduh. Kelemahannya ada di keluarganya. Incer keluarganya aja. Aduh. Pak, jangan begini. Bisa rusuh Indonesia, jangan. Kalian itu hidup dengan hukum gitu. Kok bisa gitu. Kalian ini aparat penegak hukum Pak Kapolri. Ya Allah. Kemarin Panglima TNI, sekarang Pak Kapolri. Apa ini? Aduh.
Luar biasa kakak, pesan buat semua aparatur negara, berpihaklah kepada rakyat biar kalian selamat. Taruhlah, nggak usah berpihak kepada rakyat, berpihak kepada hukum gitu. Nggak mengada-ngada kalau ngomong gitu. Supaya nggak digas begini sama rakyat. Mantap, Mak. Jangan jadikan Polri dan TNI sebagai hulu balang Cina, kembalikan marwah TNI dan Polri. Kita sama-sama anak bangsa Indonesia, betul. Allah. Kepada TNI dan Polri jika masih punya nurani dan rasa sayang terhadap sesama anak bangsa, maka mundurlah. Tinggalkanlah Rempang dan Galang, itu jauh lebih baik bagi semua. Masyarakat Rempang, aparat dan juga bangsa Indonesia ketimbang harus menumpahkan darah demi investasi yang masih diukur nilainya. Nyawa anak bangsa jauh lebih berharga daripada investasi. Kenapa harus Rempang yang berpenghuni yang harus diberikan kepada investor? Itu. Dan ini narasinya, kok bisa Pak Kapolri ngomong ini punyanya BP Batam. Hello Bapak. Hello Bapak Kapolri. Digas mama. Pemerintah naikin harga BBM, sembako sampai urusan tertib ibadah kita ikutin. Tapi maaf nih ya, kalau udah haknya kita rakyat punya tanah, rumah sampai anak cucu di situ, lalu mau digarong sama pemerintah, maaf nih ya, urusannya nyawa. Kalian nggak nyadar apa? Kemarin tubuh kita nih sama pemerintah, tubuh kita ini mau diambil haknya dengan pemaksaan itu, yang disuntik-suntik itu. Itu hak tubuh, apalagi cuma hak tanah. Hak tubuh kalian mau diambil. Mantap, lanjutkan. Aduh, Mardigu. Nah ini, nanti kita angkat. Bosman Mardigu ada ngomong keren, Bosman Mardigu. Bapak ini pasti udah menyiapkan uang yang Listio Sigit, Bapak ini pasti udah menyiapkan uang yang banyak dan jabatan jenderalnya untuk membelanya di depan pengadilan Allah nanti, bukan begitu Pak? Aduh, nggak tahu dah gue. Ngomong aja dah, bau gorong-gorong kamu Listio Sigit Prabowo. Bacot lu bengis. Iya Pak Listio, ya Allah. Gue kira Pak Listio Sigit ini, aduh, kok bisa bernarasi begitu Pak? Kok bisa Pak Listio Sigit bernarasi begitu? Apakah mungkin rakyat akhirnya mengambil jalan melawan dan aparat negara berhadapan dengan rakyatnya sendiri? Bisa jadi. Kalau begini narasinya, katanya hidup dengan hukum. Tapi ternyata hukumnya dibuat begini. Gimana Pak Kapolri? Apakah tidak ada rasa malu dan harga diri lagi? Bahwa segala yang dipakai aparat negara, ya baju, ya senjata, gaji bulanan, dan fasilitas yang lain adalah semuanya dari uang pajak rakyat, dari keringat rakyat, dari uang susah rakyat. Berpikir dan bertindaklah buat rakyat. Ayo milah, lindungilah, dan belalah rakyat. Iya, kenapa jadi bela itu? Aduh, ya Allah. Enggak, kok bisa dia ngomong itu? Ini milik otorita Batam, BP Batam. Kok bisa Pak Kapolri? Nggak sampai di otak gue. Nggak sampai di otak gue Pak Kapolri ngomong gitu. Itu bukan membantu pengamanan, tapi pengusiran. Iya. Dan enak aja. Itu tanah milik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sumpah istighfar bajak gue. Pak Listio Sigit, Anda pensiun. Rekam jejak Anda masih ada Pak. Jangan benturkan polisi dengan rakyat. Polisi itu dasarnya baik, hanya oknum jenderal yang tidak baik. Nah itu Pak Polri. Gue serius loh. Gue rada sedih Pak Kapolri ngomong begini nih. Kok bisa Pak Kapolri ngomong begini ya? Kok bisa Pak? Kejam. Kenapa sih jenderal-jenderal Indonesia banyak yang goblok gue? Nggak tahu gue. Nggak tahu kok tega gitu. Bukan, tapi haus uang dan kekuasaan itu adalah candu. Cita-cita harus ada uang, urusan pandai pintar belakangan. Nah, tuh. Jenderal tertekan, nggak ngomong dipecat, kalau ngomong zolim, lebih baik mundur membela rakyat Pak, lebih terhormat. Itu, kalau punya integritas tuh. Ayolah Pak Kapolri, jangan begini Pak Kapolri. Lawan, sekarang Batam, besok mungkin kampung kalian. Sudah mulai banyak rencana-rencana. Di Sumbar ada lagi kan, katanya. Nanti kita angkat itu, banyaknya nih. Allahu Akbar. Listio Sigit Prabowo, Anda kebagian berapa M? Digaji pakai duit rakyat kok nggak tahu diri. Ya Allah, sampai kan Pak. Aduh. Kok bisa Pak Kapolri ngomong begini ya? Kok bisa gitu? Maju terus, pantang, jangan mundur. Enggak lah, kita bela rakyat, Rempang terus. Ini udah parah sih, ini udah parah. Sampai Kapolri ngomong begini, ini parah banget anjir. Buat gue parah ini.
Wih, komennya sangar-sangar dan hebat-hebat. Melipir aja deh takut. Ya kalau takut minggir. Aduh, kayak ada yang aneh. Jangan-jangan pengalian isu. Jangan isu apa? Gue nggak mikir yang lain. Gue mikir rakyat Rempang aja. Dukung si ibu. Bikin greget juga ujian Pak Kapolri ini. Baru bangun tidur apa gimana ini sih? Itulah. Yang sumpah nggak habis pikir gue sama. Aduh, nggak habis pikir gue. Nggak habis pikir. Sumpah. Kok bisa Pak Kapolri ngomong begini? Sudah waktunya syariat Islam dipakai dalam sistem bernegara. Mukanya lugu banget ya. Iya Pak Listio ini sumpah lu. Gue gak nyangka Pak Listio ngomong begini. Beneran gak nyangka gue. Makin jelas lambat laun negeri ini bakal hilang dari sejarah. Kalau rakyatnya diem aja, tapi gue rasa Melayu gak bakal diem. Ini Melayu loh ini. Gimana yang lain? Gimana lakinya? Iya, hati-hati. Chef Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Chef Rempang Galang. Nah tuh, Chef Rempang Galang ditantang debat sama anak kecil nggak berani. Nah tuh, iya ditantang sama Cat Victoria. Pak Kapolri kenapa sih Pak Kapolri? Pak Kapolri kenapa sih? Aduh, jabatanmu hanya sementara. Jika sudah tak menjabat, apa mereka akan menghormatimu? Aduh, sekarang masih menjabat udah begini rakyat. Makasih Ibu terwakili. Iyalah. Ayolah Pak Kapolri. Syukurin Kapolri dimarahin emak-emak. Ugal-ugalan ngurus negara. Iyalah. Nggak paham lagi gue. Nggak paham. Sosialisasi kok disuruh aparat. Mending kalau sosialisasinya itu benar gitu. Maksa. Nanti kita angkat si Bahlil itu. Maksa anjir. Maksa mereka ini. Maksa. Kan ada hukum. Hukum itu tegakkan Pak. Jangan maksa. Ikuti hukum. Jangan ngusir orang sembarangan. Itu tanah mereka. Hati nggak punya, otak nggak dipakai. Pengamanan sama dengan penangkapan. Pengosongan sama dengan penggusuran. Dipiting sama dengan merangkul. Akhir zaman ini memang. Nggak paham lagi gue. Nggak paham gue, beneran nggak paham, udah nggak paham sama negara ini, nggak paham. Jangan sampai rakyat marah Pak. Udah marah banget rakyat, udah. Ini emak-emak udah sampai ngomong begini. Ya Allah, mirip sejarah Yahudi menduduki dan mengusir rakyat Palestina yang punya tanah. Percuma ngomong sama mereka aparat-aparat itu cuma tunduk dengan rezim. Ya beginilah negeri ini, suka tidak suka, mau tidak mau. Negeri kita ini sudah dijajah asing-asing. Kita sebagai rakyat cuma bisa jadi babu di negeri kita sendiri. Enggak lah, ada rakyat yang mau ngelawan, lu mau jadi babu jadi aja. Iya, gua bersama rakyat Rempang yang mau melawan. Iya, gak bener Pak Kapolri kalau ngomong begitu. Nih, dijawab sama emak-emak nih. Iya, gimana tanah udah dari lama di situ dibilang punya BP Batam yang bener aja Pak. Kok bisa Kapolri ngomong begini? Dasar hukumnya mana Pak? Jangan, ya. Kalau rakyat Rempang melawan, demi Allah kami bersama rakyat Rempang. Kami bersama rakyat Rempang. Itu aja dari gue guys. Menurut kalian gimana? Gue pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolri kok bisa ya ngomong begini ya? Pak Kapolri kenapa sih Pak Kak? Kenapa Pak? Kok bisa Bapak ngomong begini? Aduh. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.